Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kitab Matan Rahabiyah halaman 7 ya. Halaman 6. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babun nisfi. Ini adalah bab nisfu. Bab setengah. Siapa saja yang mendapatkan setengah. Nah. Wan nisfu fardu khamsatin afradin. Ya. Khamsatin afradin ya. Ada pakai tanwin ya. Wan nisfu fardu khamsati afradin. Bermula setengah itu fardu 5 orang. Mestinya nggak ada tanwin ya. Kitab saya ada tanwin nih. Ada tanwin nggak? Ada. Apa i'rabnya? Kenapa ada tanwin? Tanwin aja dipermasalahkan ya. Biarin aja ya. Wan nisfu fardun. Kenapa fardun? Fardun juga ada tak? Nggak benar ini. Fardu, nggak boleh fardun. Nah. Mana ada boleh fardun? Mudhaf. Di mudhaf kan nggak boleh ada tanwin kemarin janjinya. Benar kan? Wan nisfu fardu khamsati afradin. Cuma ini afradi karena bait. Menyamai dengan minal auladi. Auladi kan nggak boleh pakai tanwin, ada alif lam. Jadi afradi pun yang mestinya ada tanwin dihilangkan untuk pas syair. Wan nisfu fardu khamsati afradi. Az-zawju wal unsa minal auladi. Udah pas itu. Benar. Wan nisfu fardu khamsati afradi. Bermula setengah itu bagian 5 orang. Ada 5 orang yang dapat setengah. Ada 5 orang yang dapat setengah. Maknanya bukan ketika ada 5-5-nya. 1 dari 5 orang tadi. Ada 5 orang yang dapat setengah ketika dia masing-masing. Gitu ya. Bukan ketika ada 5-5-nya, nggak cukup harta. Ada 5 orang dapat setengah kan nggak cukup harta. Dia si A ngambil setengah, si B ngambil setengah, udah habis hartanya. Gitu kan? Nah, dan bermula setengah itu bagian 5 orang. Ada 5 orang dapat setengah. Yang pertama az-zawju. Kita takdirkan. Yang pertama az-zawju, suami. Wal unsa, dan anak perempuan. Az-zawju, yang pertama suami. Wal unsa, dan anak perempuan. Enggak anak perempuan. Wal unsa, dan perempuan minal auladi, dari anak. Unsa bukan anak perempuan, perempuan aja. Wal unsa, dan perempuan. Siapa perempuan itu? Minal aulad, dari anak. Nah, inilah namanya kitab matan. Sangat ringkas dan padat. Kalau kita nggak baca syarahnya nggak paham. Yang dapat setengah ada 5 orang. Pertama suami. Kapan suami dapat setengah? Bila istrinya meninggal, istrinya nggak punya anak. Nah itu. Seorang istri meninggal. Istri itu nggak punya anak. Baik anak dengan suaminya yang sekarang atau anak dengan suaminya yang lain. Nggak penting itu. Yang penting seorang perempuan meninggal, dia nggak punya anak, cuma punya suami. Suaminya dapat setengah. Nah. Seorang istri milioner 1 miliar, berarti suaminya dapat setengah miliar. Ada syarat, bila istrinya yang meninggal nggak punya anak. Kalau seorang istri meninggal punya anak laki-laki, suaminya nggak jadi dapat setengah, dapat seperempat nanti. 250 juta. Kalau hartanya 1 M, paham nggak? Nah. Nah, siapa lagi yang dapat 1/2? Al-unsa minal aulad. Perempuan dari anak. Anak perempuan juga keren nih. Seseorang meninggal cuma meninggalkan seorang anak perempuan. 1 tok anak perempuannya. Nggak ada waris yang lain. Atau ada pamannya lah. Anak perempuan dapat setengah. Nggak bisa mengambil semuanya. Dapat setengah.
Wa bintul ibni inda faqdil binti. Dan yang ketiga, anak perempuan dari anak laki-laki. Cucu. Anak perempuan dari anak laki-laki inda faqdil binti, ketika tidak ada anak perempuan. Inda ketika faqdi enggak ada. Inda faqdil binti, ketika enggak ada anak perempuan. Ini belajar ilmu waris biar tahu. Ini kalau kita jangan berdoa orang tua kita cepat meninggal juga kan. Ini kalau orang tua kita meninggal kita dapat berapa kira-kira? Kan harus ada ilmunya. Kan? Ilmu. Tapi jangan didoakan. Untuk ilmu aja. Wa bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan, anak laki, cucu maksudnya. Seorang meninggal, dia punya cucu. Seorang meninggal, nggak punya siapa-siapa. Punya anak laki-laki dulu, udah menikah, anak laki-lakinya meninggal, istrinya meninggal, tinggallah cucu perempuannya satu. Enggak? Seorang meninggal, punya cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Dapat setengah. Ketika nggak ada anak perempuan. Jadi cucu kan bisa dihalangi oleh anak perempuan. Seorang meninggal, anak perempuan punya, cucu perempuan dari anak laki-laki juga ada. Cucunya nggak dapat. Nah itu, anak perempuan bisa menghalangi cucu. Ini takdir dulu nih. Ada seseorang meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Itu anak perempuannya dapat berapa, anak laki-laki dapat berapa? Nggak tahu. Seorang meninggal, yang tinggal cuma 2 anak, dia punya anak laki-laki 1, perempuan 1. Itu cara baginya nggak bagian lagi. Anak laki-laki kan asobah, ngambil terakhir kan. Begitu ada anak perempuan langsung bagi 3. 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Nah itu. Lid zakari mislu hadil unsayan dalam Quran. Untuk anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan. Jadi harta tadi dibagi 3, 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Jadi perempuan dapat 1/3. Nah itu. Yang dapat setengah pertama suami. Ingat, kasih kode suami bila yang meninggal tadi nggak punya anak. Bila istrinya nggak punya anak. Yang kedua anak perempuan. Anak perempuan. Bila anak perempuan itu 1 doang, 1 tok. Kalau anak perempuan 2, seorang meninggal anak perempuannya 2. Atau anak perempuannya 3, itu enggak setengah lagi. Dia 2/3 nanti. 2/3 bagi rame-rame. Ya. Wa bintul ibni, siapa lagi yang dapat setengah? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Inda faqdil binti, ketika enggak ada anak perempuan. Ya. Kalau daerah sini katanya anak perempuan lebih banyak dapatnya ya. Benar? Anak perempuan. Rumah untuk anak perempuan katanya. Anak perempuan yang bontot kan? Benar nggak? Iya. Bagus juga. Kan perempuan harus disayang katanya kan? Nah, perempuan kaum yang lemah katanya. Lemah kelihatannya kan? Tapi kuat di belakang ya. Banyak kerajaan yang rusak gara-gara perempuan, kata penceramah kan? Nah, banyak. Perempuan itu kuat sebenarnya. Kelihatannya lemah ya. Jangan menyepelekan fatayat. Fatayat itu kuat. Ya, di balik suami yang sukses biasanya ada istrinya kan yang mendukungnya. Berarti kan kuat. Lanjut, wal ukhtu fi madhhabi kulli muftin. Wal ukhtu dan saudara perempuan. Siapa lagi yang dapat setengah? Ukhtu, saudara perempuan. Fi madhhabi kulli muftin, dalam madhab setiap mufti. Dalam madhab setiap mufti. Ini kita takdirkan juga ketika sendiri. Seorang meninggal, dia punya kakak perempuan atau adik perempuan. Yang lain nggak ada warisannya. Itu dapat setengah. Nah, itu. Makanya kita harus baik-baik sama saudara kita kan. Sama adik kita, sama abang kita. Itu waris-waris. Kita punya abang, susah, kita senang, harus saling bantu. Nah, karena kan saling mewarisi kan. Nah,
Jangan nunggu hartanya saja pas meninggal kan. Pas susahnya nggak dibantu. Nah itu dalam agama nganjurin saling bantu. Punya kakak kita susah, kita senang, kita bantu. Atau kitanya yang susah, kakak kita yang senang, kakak yang bantu kita. Nah itu. Jadi saudara tadi. Jadi saudara di atas maknanya saudara sebapak seibu. Saudara sebapak seibu dengan mayat yang meninggal. Si mayat yang meninggal punya kakak perempuan, adik perempuan, satu ayah, satu ibu dengan dia. Dapat setengah. Wa ba'dahal ukhtul lati minal abi. Wa ba'daha dan sesudahnya saudara perempuan. Ukhtul lati itu saudara yang minal abi yang sebapak. Ukhtul lati minal abi itu saudara yang dari bapak. Saudari yang dari bapak. Orang yang meninggal punya kakak perempuan, punya adik perempuan satu bapak dengan dia. Tapi bukan satu ibu. Ya. Orang yang meninggal punya saudara, punya adik perempuan, punya kakak perempuan, satu bapak dengan dia. Tapi nggak satu ibu, bapak dia punya banyak istri. Itu saudara dia tadi dapat setengah. Ya. Kapan suami dapat setengah, anak perempuan dapat setengah, cucu perempuan dapat setengah, saudara perempuan sebapak seibu dapat setengah, saudara perempuan sebapak doang dapat setengah. Kapan? Indam firadihinna an mu'asibin. Ketika terasing mereka, infirad. Indam firadihinna, ketika terasing mereka, an mu'asibin, dari yang memberikan, apa namanya? Gimana cara mengartikan mu'asib? Ketika sendiri mereka, ketika terasing mereka, an mu'asibin, dari yang mengasobahkan. Ketika terasing mereka dari yang mengasobahkan. Mengasobah kemarin mengambil seluruhnya, nggak ditentukan bagian. Maknanya begini, gambaran satu ya, contoh. Tadi anak perempuan dapat setengah. Anak perempuan dapat setengah ketika terasing mereka dari yang membuat, dari yang mengasobah. Anak laki-laki kan ngambil asobah dia. Anak laki-laki berapa dapatnya? Anak laki-laki nggak ditentukan. Anak laki-laki nggak ditentukan. Orang yang dapat waris nggak ditentukan, namanya taksib atau muasib, yang mengambil sisa kan. Sekarang anak perempuan ketika dia sendiri dapat setengah, nggak ada yang membuat dia menjadi asobah. Tapi ketika dia ada bersama yang lain, contoh seorang meninggal punya anak perempuan satu, mestinya kan dia setengah kalau sendiri. Nah itulah maknanya ketika sendiri. Tapi ketika ada yang mengasobah, oh dia punya abang laki-laki, seorang meninggal, tinggallah anak perempuannya satu, anak laki-lakinya satu. Anak perempuan itu nggak jadi setengah lagi. Dia langsung mengambil seluruhnya berdua sama abang laki-lakinya atau adik. Cara baginya bagaimana? 2 untuk abangnya, 1 untuk anak perempuan. Nah, batal seperduanya. Paham nggak? Ya dipikir-pikir dulu kan? Ya nggak paham nanya lagi besok. Nah itu. Nah ini perlu dihafal nih biar kita bisa ngitung-ngitung harta orang. Kalau kita nggak punya harta, kita ngitung-ngitung harta orang ya. Kita cek-cek ini si Fulan nih warisnya siapa aja nih. Kalau meninggal dia punya anak 3, punya istri 2, punya paman, punya siapa kah? Kita coba-coba hitung. Nah, itu. Begitu ceritanya kan. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.